Pada makan belum ya ini ya? Harusnya udah ya. Udah makan dan udah ngantuk jangan-jangan ya, Bu. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Ngantuk ya. Ambil kopi dulu. Ambil kopi dulu. Bisa pesan di sini. Oke. Saya mungkin kuliahnya lebih kepada sharing tentang pengalaman begitu. Kebetulan proyek kita ini kan adalah salah satu fungsinya fungsi hunian di bangunan tinggi atau vertical housing gitu. Dan kebetulan seperti tadi Bu Ririn sudah menjelaskan bahwasanya mungkin saya bisa share sedikit tentang apa yang jadi pengalaman saya selama tinggal berapa tahun ya, 5 tambah 2 tahun, sekitar 7 tahun tinggal di Jepang begitu. Baik, saya mulai aja. Jadi, maaf, ini jadi salah satu fungsi di proyek kita ini adalah mixed use building, di mana bangunan kita nantinya akan mempunyai fungsi yang beragam begitu. Salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi, di mana harga lahan di perkotaan sudah sangat tinggi, kemudian sementara fungsi-fungsi yang harus ada di lahan tersebut harus bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Jadi dengan lahan yang terbatas, kemudian kita bisa memanfaatkan ruangnya dengan optimal gitu. Diharapkan juga dari segi energi tentu saja bisa mengurangi energi seperti perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain begitu, dan tentu saja akan mengurangi polusi ya. Baik, kita lihat bagaimana Jakarta di tahun 2011 sampai 2016 itu mengalami peningkatan rasio atau harga lahan yang terus meningkat sebesar 18% setiap tahunnya. Kemudian kalau dilihat dari arus urbanisasi yang datang ke Jakarta, itu ada peningkatan sekitar 2,7%. Namun dari 2,7% orang yang datang ke Jakarta ini tidak semuanya menetap di Jakarta. Peningkatan populasi di Jakarta di antara tahun 2010 sampai 2014 itu tercatat bahwasanya yang tinggal di Jakarta itu mengalami peningkatan sekitar 1,1%. Artinya apa? Dengan lahan yang Jakarta yang segitu-gitu aja, yang terus ada penambahan manusianya di situ, salah satunya ini upaya ada. Bu Nelly. Ya. 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 Oke. Silakan diteruskan aja. Ya. Jadi mau tidak mau lahan yang ada itu perlu kita tingkatkan densitasnya sehingga kebutuhan manusia di Jakarta tetap terpenuhi begitu. Jadi dengan lahan yang mahal begitu, kalau kita lihat land use hunian itu dia hierarkinya itu rendah di bawah dari komersial gitu. Jadi di lantai dasar itu lebih baik mereka gunakan sesuatu yang emang make money gitu. Jadi di lantai bawah itu komersial, sehingga hunian yang tadinya landed terpaksa harus dibuat layer by layer gitu. Jadi dibuat bertingkat dan banyak gitu. Jadi satu lahan, taruhlah misalnya 1.000 meter persegi yang tadinya bisa dapat 10 rumah begitu dengan 1.000 meter persegi, dengan kita naikkan ke atas itu mungkin bisa naik 10 kali lipatnya, 7 kali lipat tergantung kepada KLB-nya. Kemudian maaf ini ketutup. Ini diagram pembangunan apartemen di Jakarta. Bisa kita lihat di Jakarta Barat, Timur, Utara, semuanya itu hampir merata di seluruh Jakarta. Gitu. Permasalahannya adalah
sekarang ini rasio bangunan vertikal di Jakarta itu belum terlalu banyak, akan tetapi kebutuhan untuk tinggal di bangunan tinggi itu sudah menjadi satu kalau di pusat kota akan menjadi mau tidak mau begitu, mereka tidak bisa lagi mencari lahan yang cukup untuk selain mahal, udah pasti mahal. Kemudian orang Indonesia itu masih sulit untuk beradaptasi untuk tinggal di bangunan tinggi. Kemudian bagaimana adaptasi di bangunan tinggi itu gitu bisa terjadi, dan kita bagaimana dengan desain itu kita seharusnya bisa mencarikan solusi untuk kedepannya untuk orang Indonesia supaya terbiasa dengan tinggal di bangunan tinggi begitu. Baik, saya lebih fokus kepada jadi ini semacam pengalaman saya dalam mendesain yang berbasis kepada experience gitu yang pernah saya dapatkan selama tinggal di Jepang di antara tahun 1999 sampai 2006 gitu. 2 tahun pertama saya masih bolak-balik gitu adaptasi, kemudian 5 tahun terakhir saya menetap. Ini gambaran tentang ini adalah tempat saya tinggal. Jadi bangunannya tidak terlalu tinggi. Jadi ada kelas-kelasnya ya, housing di Jepang itu. Ada yang landed, ada yang disebut ini mungkin tipe danchi gitu. Danchi itu apartemen 4-5 lantai, maksimum itu 6 lantai gitu. Saya tinggal di dormitory dari jatah dari kampus gitu untuk international student. Pada waktu itu kebetulan kami sudah berkeluarga dan ini udah ditentukan oleh kampus. Jadi pada waktu kita mendaftar itu sudah dilihat bagaimana status kita. Nggak bisa misalnya yang single itu menyewa yang family type gitu. Jadi kita sudah ditentukan bahwa yang kita bisa sewa adalah jenis family room. Saya sebut dengan 2 LDK, nanti bisa saya jelaskan apa itu 2 LDK, yang luasnya sekitar 55 meter persegi, terdiri dari 2 bedrooms dan bathroom, ada kitchen, kemudian ada ruang laundry-nya, washing-nya, dan tentu aja ada laundry-nya begitu. Balkoni sekaligus ruang untuk jemur. Kalau kita lihat ini secara singkat aja ya tentang time frame development housing di Jepang itu, sampai tahun 1600 itu mereka masih tinggal dengan tipe hunian atau rumah dengan gaya vernakular ya. Jadi hampir sama dengan kita, mereka ada rumah seperti ini, jadi tipe panggung, single family begitu, dengan kita tidak membahas tentang bangunan vernakular Jepang ya, ini perkembangannya bagaimana Jepang itu dari tahun 1950 itu sudah mulai tinggal atau memperkenalkan hunian vertikal begitu. Jadi ini dibangun di era pre-modern, kemudian di post-war itu di mana banyaknya rumah-rumah itu hancur habis perang begitu, sehingga Kementerian Perumahannya membuat satu tipologi baru gitu dengan perumahan vertikal. Bisa kita lihat di sini bangunannya terdiri dari ada yang 3 lantai, 4 lantai. Pada waktu itu masih ada kebijakan bahwa tinggi bangunan hanya boleh diperbolehkan 31 meter. Saya nggak tahu itu kebijakannya itu angka itu dari mana, tapi dengan demikian hunian vertikal itu hanya bisa 3-5 lantai. Kalau saya sebut ini, saya masih mengenal tipe ini pada waktu di akhir tahun 2000, di akhir tahun 1999 itu dengan sebutan danchi begitu. Kemudian baru tahun 1965 di saat itu peraturan tentang ketinggian bangunan yang 31 meter itu dihapuskan. Kemudian sejak itulah Jepang sudah mulai
apa namanya, secara besar-besaran mulai ada tower-tower apartemen tinggi begitu. Baik, ini sedikit gambaran tentang housing unit stock di Jepang itu ini mungkin nggak up to date ya, dari tahun 73 sampai 2003 itu bisa kita lihat apa namanya, fungsi apartemen, ada housing yang landed begitu. Di apartemen sendiri itu sudah peningkatannya cukup pesat begitu di awal-awal tahun 2000-an atau di akhir 90-an gitu. Kemudian di kanan ini adalah apartemen building by number of floors in Japan. Jadi tipe-tipe apartemen dengan jumlah lantai yang paling bawah itu lantai rendah begitu, lantai 1 sampai 2, kemudian di tengah itu 3 sampai 5. Bisa kita lihat di sini bahwasanya yang bangunan apartemen dengan tipe danci tadi yang saya bilang itu cukup pesat, jadi terus bertambah. Kemudian begitu juga dengan bangunan yang apa namanya 11 lantai ke atas, bisa kita lihat itu yang grafik yang paling atas gitu. Baik, kalau kita lihat dari tipologi housing vertikal, ini apa ya, grafisnya ini bikinan saya aja gitu. Kalau kita lihat dari pusat kota, gitu, dari benar-benar di pusat kota, kemudian ke arah luar, ke arah Saben lagi, keluar lagi, gitu. Jadi ada gradasi seperti ini. Jadi di city center itu, jadi suatu kawasan biasanya itu ada kombinasi 5 fungsi ini. Jadi selalu berbasis kepada stasiun kereta. Dari stasiun kereta itu ada yang sudah menempel dengan komersial di pusat kota, komersial, jadi ada fungsi komersial, ada hotel, di atasnya ada office tower, kemudian ada apartemen. Tentu saja di sini apartemennya pasti tipe yang sangat mahal begitu. Kemudian di bawahnya, di bawah dari city center, keluar sedikit dari city center itu bisa kita lihat tipe yang semakin mengecil. Jadi ada 3 tetap bersebelahan dengan stasiun biasanya, stasiun, kemudian ada komersialnya, kemudian di atas komersialnya ada apartemen gitu. Lebih keluar lagi itu mulai kita melihat bahwa stasiun itu udah berdiri sendiri, tapi di sekitar stasiun itu udah pasti ada fungsi komersial, apakah itu department store, apa itu ada perkantoran begitu. Jadi di sekitar stasiun itu udah pasti fungsinya adalah komersial. Tidak jauh dari komersial itu sendiri, di lapis keduanya itu sudah ada fungsi apartemen. Dan apartemennya pun berdiri sendiri. Jadi tidak langsung satu bangunan dengan si komersial itu. Lebih jauh lagi dari city center, nah mungkin ini tipe yang saya pernah tinggal begitu. Jadi saya tinggal itu di kota Chiba, namanya itu sekitar 40 km dari Tokyo. Jadi walaupun apa namanya, sebetulnya dia kota sih. Jadi saya itu dari pusat kota Chiba itu 2 stasiun. Jadi ada Chiba Station, kemudian Chiba Station, Inage Station. Nah saya tinggal di Inage Station. Jadi hanya 3 stasiun dari pusat kota Chiba begitu. Nah tipe yang seperti ini itu sangat lazim dan sangat umum gitu. Jadi ada stasiun, di sebelah stasiunnya ada komersial, kemudian kita berjalan agak jauh, berapa ya, 5 menit perjalanan, 7 menit gitu, jalan kaki atau bersepeda kita mungkin bisa 3-4 menit begitu. Sudah mulai banyak bangunan-bangunan perumahan vertikal begitu. Nah salah satunya saya tinggal di satu klaster, memang peruntukannya untuk apa namanya, pemukiman atau rumahnya international student pada waktu itu. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini, ini adalah gambaran. Sekarang itu gampang banget ya, tinggal lihat di Google Map gitu, terus kita mau kemana juga ketahuan, terus jaraknya berapa. Dulu saya nggak tahu, ini saya berapa menit ya jalan ke stasiun dari apartemen, kemudian tapi nggak ada Google Street seperti ini kan dulu. Jadi tapi saya tahu
kereta yang akan ke kampus itu jam 8 lebih 3 gitu, jam 8 kurang 5 menit lah saya harus sudah keluar dari apartemen. Itu pas-pasan sampai stasiun, saking on time-nya. Bisa kita lihat di sini living culture-nya orang Jepang itu, kalau saya tangkap ya, yang saya alami, mereka itu pertama mereka berbasis kepada rel. Jadi mobilisasi mereka nggak seperti kita gitu. Kita mungkin baru mulai tahun lalu ya, atau berapa tahun yang lalu ya, baru ada MRT gitu. Nah, Jepang sendiri itu mereka mobil itu sangat mahal buat mereka. Untuk punya mobil, punya SIM itu sesuatu yang precious banget gitu. Dan mereka itu memang terbiasa untuk kemana-mana dengan kereta begitu, sangat mudah. Kemudian dari stasiun ke rumahnya itu untuk skala-skala yang masih bisa, kalau kita belajar di urban design gitu, jarak mana yang masih bisa terjangkau oleh sepeda, begitu mana jarak yang mana masih terjangkau oleh orang berjalan kaki. Mereka nyambungnya itu dari jalan kaki dengan sepeda. Kemudian dari sepeda tinggalkan sepeda naik menuju ke suatu tempat dengan kereta. Di tempat tujuannya biasanya mereka juga udah punya sepeda. Misalnya mereka mau ke kantor begitu ya. Dari rumah sampai ke stasiun yang dekat rumah itu mereka bersepeda apa jalan kaki. Mereka parkir sepeda di dekat stasiun. Makanya kalau park and ride-nya orang Jepang itu kayaknya park and ride sepeda, Bu Ririn. Beda sama kita, park and ride-nya mobil gitu. Kemudian dari situ, dari satu stasiun ke stasiun yang lain yang dekat dari kantornya, mereka berkereta. Di sana udah ada sepeda yang dia parkirkan kemarin sore sebelum mereka pulang ke rumah gitu. Begitu seterusnya. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat cara hidup orang Jepang itu sangat kompak ya, karena mereka berbasis kereta itu. Jadi apa-apa yang harus dia bawa pada hari itu benar-benar dipikirkan. Jadi pagi ini saya mau kemana, saya mau drop anak dulu ke sekolahnya, habis itu saya ke kampus, dari kampus saya mau belanja, bla bla bla. Terus siang saya bisa makan siang di mana, bagaimana makan siangnya, semuanya. Apakah hari ini cuacanya seperti apa, cerahkah, hujankah, itu semua dipersiapkan dari mulai sebelum keluar dari rumah. Jadi bisa kita lihat dari gestur atau cara berpakaian pun orang-orang Jepang itu lebih sudah kompak gitu loh kalau menurut saya ya. Jadi bisa kita lihat dari budaya mereka aja bikin bento. Bentonya tuh pun kompak gitu. Udah ada sayur mayurnya, udah ada karbonya, udah ada buahnya, semua ditata dengan baik. Dari kecil itu mereka juga sudah membiasakan anak-anaknya juga mandiri dan mempersiapkan segala sesuatunya oleh mereka sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nggak seperti kita, di sini ada neninya, ada susternya, ada drivernya. Jadi satu anak itu dalam perlengkapannya dia berangkat sekolah itu udah ada semua, ya tasnya, ya bekalnya, ya nanti kalau olahraga harus ganti sepatu, kalau nanti hujan ya harus bawa payung, harus bawa raincoat dan seterusnya. Nah, ini adalah yang seperti saya cerita tadi, bahwasanya saya tinggal di tempat yang tidak mix use secara vertikal ya, tapi huniannya yang vertikal. Namun bisa dilihat di sini, mungkin saya bisa, kursor saya kelihatan nggak? Kursor kelihatan Bu. Ya, Oke. Ini adalah kawasan sekitar saya tinggal, begitu. Kalau ini adalah unit apartemen untuk international student-nya. Di sini ada untuk lokal orang Jepangnya, dormitory untuk Jepang. Bisa kita lihat di sini, di sekitar tempat tinggal, ini ada hunian-hunian. Ada yang hunian masih landed gitu, ada sebagian udah udah vertikal. Jarak dari stasiun ke sini kira-kira jalan kaki 7 menit gitu. Nah, di sekitar saya tinggal ini, jadi di level ground-nya itu kita kalau stasiun ada di arah sini ya, bisa kita lihat fasilitas publik itu ada di sekitar kawasan, di sekitar apartemen. Bisa kita lihat di sini di satu blok di sebelah apartemen itu ada koeng namanya, atau taman bermain. Taman ini pun
nggak hanya digunakan oleh anak-anak, tapi juga digunakan oleh ibu-ibu, semacam arisan, bukan arisan ya, kayak mereka ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu muda yang lainnya, itu ada di taman, atau kakek nenek main apa namanya kayak golf kecil itu, tapi saya nggak tahu tuh apa namanya, semacam golf gitu, main aja di taman ini. Kemudian di sini ada klinik, kemudian di sini ada hospital gitu. Di depan ini nggak jauh dari satu blok dari asrama orang Jepang ini ada SD, di sini ada SD. Di pojok sini ada perpustakaan. Ini tempat favorit saya kalau anak-anak udah pulang sekolah gitu. Saya akhir minggu tinggal jalan kaki sedikit ada station. Di sebelah station ini ada Kobam, itu ada police station. Jadi yang selalu menjaga kawasan ini, di setiap sudut itu ada Kobam di sini. Terus di sini ada klinik dan community center atau Komingkang namanya, public hall gitu. Di sini bisa ada kegiatan posyandu, ada kegiatan apa ya, belajar crafting atau belajar ikebana ibu-ibu begitu. Nah, salah satu bagian dari fasilitas di International Student Dormitory ini ada lapangan tenis, kita ada lapangan tenis di sini. Jadi jaraknya itu nggak jauh, semua nggak jauh, skala jalan kaki. Gitu. Nah, kalau saya ringkaskan begitu, yang saya alami fasilitas yang ada di bangunan hunian apartemen atau tempat tinggal itu yang membuat kita nyaman atau selalu ada begitu di setiap tipologi apartemen di Jepang itu. Ini adalah area drop off atau pick up zone. Sebetulnya ini terjadi pada apartemen tipe yang cukup kompleks atau banyak begitu unitnya dan apa namanya berlapis banyak gitu. Kebetulan saya bukan tinggal di tipe yang seperti ini. Kemudian di luar di area lahan di lantai groundnya itu lebih banyak kepada parkir kendaraan. Memang mereka tetap ada yang membawa mobil gitu, tapi harga parkirnya itu hampir sama. Jadi satu lot parkir itu hampir sama dengan nyewa satu lot unit apartemen gitu. Jadi segitu mahalnya, jadi mereka harus pikir-pikir dulu kalau mau punya mobil. Dan komposisi antara parkirnya dengan unit apartemennya itu tidak, mungkin beda ya sama kita ya, tidak terlalu banyak gitu. Kemudian di samping atau bagian depan atau pinggir dari bangunan dari area parkir ini biasanya mereka ada bike shelter seperti ini. Jadi bike shelter ini yang paling umum dan pasti dimiliki oleh setiap apartemen. Kemudian setelah bike shelter ini ada jalur pedestrian yang cukup lebar begitu masuk ke dalam apartemen. Tipologi yang lain atau apa namanya yang selalu ada itu saya ini ya, jadi ada akses permit security guard gitu kalau tipe yang apartemen seperti ini. Jadi kita nggak dibukakan pintunya, tapi kita masukkan kode tertentu, kemudian orang di dalam apartemen akan approve gitu siapa kita, biasa dilihat di layar biasanya, kemudian baru membukakan pintunya buat kita gitu. Kalau saya tinggal di apartemen yang seperti ini, di mana satu pintu masuk itu hanya digunakan oleh setiap lantainya itu ada 2 unit, jadi ke kiri dan ke kanan gitu. Di bawah ini biasanya motor ini sebetulnya nggak benar ya, dia parkir di sini. Biasanya di sini tempat parkir stroller atau sementara begitu sebelum kita siap-siap untuk naik, karena ini basisnya kita nggak pakai lift begitu. Tangga. Jadi misalnya kita taruh dulu stroller atau belanjaan sesaat gitu, atau taruh dulu buka raincoat dan segala macam. Nah, parkir itu harusnya ada di sini. Nah, di entrance ini biasanya ada mailbox seperti ini kurang lebih. Sini ada mailbox dan di pintu apartemen nanti juga ada mailbox tapi sifatnya lebih besar. Jadi ada 2 mailbox sebetulnya. Kalau kita lihat lebih ke depan gitu, biasanya ini agak berantakan ya. Kebetulan ini banyak siswa asing yang tinggal di sini, jadi kelihatan kebiasaannya agak berantakan gitu. Beda sama orang Jepang kayaknya selalu rapi. Dia ada motor dan sepeda, kemudian naik tangga ke atas. Nah, fasilitas yang selalu
hampir selalu ada di apartemen atau di hunian tinggi itu mungkin tadi pagi juga udah dijelaskan oleh Bu Widi ya. Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal gitu. Jadi untuk mobilisasi mereka cukup berjalan kaki atau bersepeda udah bisa belanja gitu. Atau kalau di apartemen yang kompleks itu di bawahnya udah ada. Kalau di Jakarta udah ada ya, kebanyakan di apartemen di SCBD begitu udah ada Lawson-nya gitu. Nggak boleh nyebut merek ya, apa ya? Minimarket kecilnya gitu. Kemudian ada fasilitas klinik juga, itu nggak jauh, biasanya ada di lantai bawah. Oh ya, yang menarik adalah pada waktu kita tinggal di sana, mereka itu menyediakan daycare. Jadi apa namanya? Saya melihat ada beberapa kantor, kemudian apartemen, biasanya di pusat kota, mereka daycare-nya itu ada di bersama-sama lantai komersial gitu. Dan daycare-nya ini mahal sekali biasanya. Kemudian tentunya ada taman gitu, sebetulnya nggak cuma taman bermain, tapi juga taman bisa untuk olahraga, bisa untuk sosial. Intinya gathering itu mereka semua lakukan di luar dari kamar unit mereka. Gitu. Gathering dengan orang lain, bersosialisasi itu mereka lakukan di luar dari rumah. Rumah itu benar-benar area private mereka. Gitu. Bahkan tidak ada menerima tamu di rumah, begitu jarang banget orang Jepang bisa terima tamu di rumah. Beda dengan kita, tamu itu ya harus masuk ke rumah. Gitu. Kemudian ini juga ada lapangan tenis biasa ya. Jadi sebetulnya kalau saya apa namanya ya, jadi untuk bisa tinggal di compact living itu sebetulnya ada standar-standar comfort yang mestinya bisa terpenuhi di situ. Spatial comfort udah pasti, walaupun unitnya sempit, unitnya terbatas dari segi ukuran begitu, tapi dia harus benar-benar bisa mengukur bagaimana ergonomi atau ruang geraknya manusia begitu. Ada berapa orang di dalam ruangan tersebut yang bisa diakomodasi. Itu akan sebanding. Kemudian environmental comfort. Jadi tentu saja mereka tetap membutuhkan matahari yang cukup, udara alami yang mengalir begitu. Social comfort. Jadi walaupun dia compact living, secara sosial komunikasi antar family member itu akan menjadi utama karena sempitnya dari waktu mereka yang mereka gunakan atau mereka bersama-sama itu lebih sedikit begitu, sehingga secara sosial mereka ke ayah, ibu dan anak-anak itu secara komunikasi mereka juga tetap nyaman gitu. Financial comfort tentu saja pilihan untuk tinggal di apartemen pada umumnya sangat bergantung kepada income mereka begitu. Jadi tipe apartemen mana yang sesuai dengan penghasilan mereka gitu bisa mereka pilih. Gitu. Kalau kita lihat ini contoh-contoh ya sedikit pengenalan aja di apartemen di Jepang itu. Jadi kalau kita itu menyebutnya apartemen one bedroom, two bedroom begitu ya, atau tipe studio gitu. Kalau di Jepang itu pertama mungkin sebagai orang asing kita apa nih maksudnya 1R, 1K, 1 LDK gitu. Semua iklan-iklan apartemen itu mengeluarkan seperti ini gitu. Jadi ada tipe-tipe apartemen berdasarkan besarannya semakin. Jadi 1R sama 1K itu yang paling kecil, 1 LDK, LDK itu living dining kitchen. 1 itu angka di depan itu adalah menggambarkan jumlah ruang yang ada di apartemen. Jadi 1 room, 1K itu sama, cuman bedanya 1K itu roomnya di separate atau ada partisi begitu. 1 LDK 1 room dengan living dining kitchen yang menyatu. Atau 2 LDK ada 2 room, kemudian plus 1 room yang living dining kitchen menyatu. 3 LDK begitu seterusnya. Perlu yang menarik di sini adalah di Jepang itu ada basic space yang selalu ada di setiap tipe apartemen ini. Jadi
mereka itu ada nyebutnya ada gengkang. Kalau gengkang itu apa ya? Kalau di kita mungkin kalau disebut foyer juga bukan foyer ya, tapi ada ruang transisi antara dia begitu masuk ke dalam apartemen, jadi tempat mereka untuk mengganti alas kaki mereka dari sepatu dengan selipar, mengganti semua aksesoris luar mereka dengan apa namanya untuk bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Itu ada gengkang namanya. Ada washroom. Washroom ini biasanya ada laundry yang mandiri di situ. Kadang-kadang laundry ini di tipe yang one room itu laundry itu ada di dalam, tapi kalau di tipe 1K dan seterusnya itu biasanya kadang laundrynya ada di balkoni. Bathroom mereka bisa ada yang kalau misalnya udah pernah ke Jepang itu kalau ada mereka udah satu unit itu cubicle itu udah punya ada bathtubnya, ada wastafelnya, ada toiletnya gitu. Tapi untuk tingkat ekonomi yang lebih bagus mereka itu biasanya bathtubnya ini dipisah sama toiletnya gitu. Jadi satu unit yang cuma bathtub karena mereka berprinsip yang kotor hanya yang kotor, toilet itu dipisah dengan karena mandi itu bagi mereka adalah bersih. Jadi ruang ofuro atau ofuro itu ada bathtub, ruang bathtubnya dan toiletnya terpisah. Kitchen selalu pasti ada kitchen walaupun sesempit apapun, sekecil apapun itu mereka selalu ada kitchen gitu. Kemudian room. Jadi angka yang di depan ini ada room. Basicnya itu roomnya itu yang menarik adalah roomnya itu adalah room tatami biasanya. Kalau cuma punya satu room itu tipenya tatami. Tatami itu ada modul Jepang ya, modul alas gitu dari wara itu apa ya? Wara itu apa? Jerami begitu. Modul 9 kali 180 begitu. Kemudian dengan kusuma dengan dinding sliding door-nya begitu dari kertas Jepang begitu. Nah, paling enggak mereka harus punya tatami nih, itu menariknya. Ditambah lagi tatami itu pasti di dalam ruangannya ada osire ya. Osire kalau sering nonton Doraemon tuh tempat sembunyinya Doraemon tuh yang kayak di dalam lemari, potongnya habis dilipat terus dimasukin. Doraemon suka sembunyi di situ. Nah, itu osire. Nah, itu selalu ada jadi bisa kita lihat nanti bagaimana Jepang itu budaya mereka tetap mereka ada di hunian vertikalnya. Budaya mereka di landed tadi tetap mereka bawa di hunian vertikalnya. Balkoni juga termasuk yang selalu basic ada di setiap unit. Nah, ini sebetulnya perbandingan ya atau bisa disimpulkan bagaimana perpindahan atau transformasi dari hunian atau rumah Jepang yang tradisional dengan Jepang modern yang tinggal di vertikal gitu. Tadi sudah saya jelaskan ada fungsi balkoni, ada tatami room itu pasti diulang lagi di apartemen. Cuman kalau tatami yang benar yang aslinya di rumah tradisional itu biasanya materialnya itu mudah terbakar kan. Jadi sementara ada di persyaratan di bangunan apartemen itu materialnya nggak boleh material yang mudah terbakar, sehingga ada inovasi dari teknologi itu sendiri sehingga mereka bisa membuat tatami dengan bahan yang layak atau bisa diterima untuk bangunan apartemen. Jadi mungkin ya ini layarnya dipindah-pindah ya. Jadi ada fungsi gengkang, ada sengmenjo begitu. Jadi mereka itu nggak biasa mandi itu hanya malam hari. Kalau pagi itu mereka hanya cuci muka, sikat gigi. Itu ada di sengmenjo namanya. Wastafel yang biasanya wastafelnya ukurannya lebih besar daripada yang kita punya kalau di Indonesia. Karena kalau kita di Indonesia nggak terbiasa ada cuci muka segala macam di situ. Paling kita cuci tangan atau sikat gigi gitu. Kemudian ada bathtub, budaya mandi mereka itu bersih-bersih dulu dengan shower, kemudian mereka masuk ke dalam bathtub yang sudah diisi air panas untuk berendam begitu. Toiletnya pun yang secara tradisional mungkin toiletnya digabung begitu, tapi
sebagian juga saya sudah melihat mereka dari awal juga toiletnya udah terpisah gitu. Jadi toiletnya tuh udah pasti toilet kering gitu, tidak basah. Kemudian di sini juga ada tatami room, bisa lihat seperti ini tatami room. Tatami room ini extended, jadi suatu saat dia bisa dibuka ke sini atau dibuka ke sini ke living room gitu, jadi satu ruangan yang besar. Nah, ada fungsi balkoni. Fungsi balkoni ini mereka fungsikan karena orang Jepang itu selalu ya ruang luar sama ruang dalam. Jadi mereka selalu melihat taman begitu. Sementara kalau mereka tinggal di bangunan tinggi, mereka kalau lihat taman atau di level ground harus melongok dulu dari balkoni. Jadi sering kita temukan orang Jepang itu rajin menanam tanaman di balkoninya karena dia merasa itu adalah taman kecilnya dia gitu. Jadi dari ruang ini ke sini dia akan kita bisa melihat tanaman yang rimbun gitu di balkoninya. Selain digunakan juga untuk area menjemur. Yang khas lagi mereka biasa menjemur putong itu atau kaki. Panjangan ini udah berapa menit ya Bu Ririn? Saya banyak banget ya. Baru 42 menit Bu. Nanti diskusinya habis nih waktunya. Saya cepet aja deh. Nggak apa-apa Bu, kita masih punya waktu 30 menit lagi. 30 menit lagi, jadi santai aja. Paling diskusinya yang ini ya nanti. Ya. Oke, kalau belum pernah lihat itu gengkang itu seperti ini penampakannya. Jadi mereka ganti sepatu ini dari luar gitu, dari sepatu di sini ada lemari taruh sepatunya, kemudian dia keluarkan suripanya atau sendal di rumah gitu. Arah sepatunya pun ditata seperti ini. Kenapa? Bisa dilihat ya, arah sepatunya juga mengarah keluar gitu. Jadi ready untuk kapan saja pergi gitu. Jadi orang Jepang itu sangat tertib sekali dan terbiasa dengan dari gengkang itu masuk ke dalam rumah, ada yang langsung koridor seperti ini, ada partisi lagi begitu. Jadi di sini mereka biasanya bisa naruh barang-barang kesayangan. Di sini ada lukisan atau apa ya, jadi hiasan tahun baru begitu. Kemudian di sini juga mereka melepas jaket, coatnya semua, payung, sepatunya, bootnya. Jadi masuk ke dalam itu udah dalam keadaan bersih. Kayaknya ini signifikan ya. Mungkin kita di era COVID ini setelah pandemi ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya, kalau apartemen kita juga mungkin perlu juga ya punya gengkang seperti ini. Ada hand sanitizer di sini ya. Gitu. Nah, bicara tentang compact living itu di awal tadi saya sudah cerita juga bahwasanya secara kenyamanan itu salah satunya adalah kenyamanan spasial gitu. Bagaimana sebetulnya ruang gerak manusia itu benar-benar diukur dengan sangat baik dan menurut standarnya gitu. Jadi potongan ini bisa mengilustrasikan bagaimana pergerakan orang di dapur misalnya. Kabinet itu tingginya berapa, jarak yang mereka bisa jangkau itu berapa, kalau jongkok itu perlu space berapa gitu. Jadi kenyamanan ini sangat diperlukan, dipertimbangkan sekali dalam compact living. Begitu juga dengan di area kamar mandi gitu. Jangan sampai kamar mandi itu bikin celaka, sempit dan nggak bisa bergerak gitu. Tapi ada cerita yang menarik. Ada teman saya di Amerika ya sekarang, Ririn pasti kenal, Riko itu pernah transit dari Indonesia mau ke Amerika, transit di Jepang. Kemudian kontak saya, Nel, gue mau bilangnya mau transit bentar deh gitu, sehari gitu, karena pada waktu itu kebanyakan transitnya lewat Narita. Kebetulan rumah kita juga nggak jauh gitu dari Narita. Begitu dia masuk, dia itu badannya besar sekali, untuk skala orang Indonesia itu besar. Kemudian dia pinjam toilet. Begitu masuk dalam kubikel toilet yang seperti itu, skala orang Jepang, langsung dia bilang, gue lemes banget di dalam toilet Jepang ini. Jadi sebetulnya
skala ini tuh hanya cocok buat orang Jepang kali ya. Kalau orang Jepang yang ya biasanya posturnya mereka lebih kecil begitu dibandingkan orang Amerika atau orang Indonesia yang satu ini yang di luar skala begitu. Jadi kita ketawa aja, ternyata skala orang Jepang itu sangat kecil gitu dibandingkan dengan skala orang Amerika. Gitu. Berikutnya ya begitu juga dengan di living room gitu. Jadi semua itu sangat terukur bagaimana pergerakan orang di dalam ruang itu benar-benar dicermati sekali bagaimana standar ruang itu sendiri berbeda pada waktu ruangan itu untuk 2 orang atau 3 orang atau 4 orang begitu. Jadi pada waktu 2 orang mungkin sirkulasi itu boleh 60 gitu karena bisa jadi kompromisnya terhadap yang satu lagi untuk selisipan itu masih mudah gitu dengan 1 orang. Tapi begitu sudah 3 orang atau 4 orang, sirkulasi itu mungkin nggak bisa lagi kalau dipaksakan untuk 60. Gitu. Begitu juga dengan bedroom. Jadi ini ada contoh aja ya bagaimana mereka menata interior di ruang kamar. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan bahwa balkoni itu bagi orang Jepang adalah bagian dari tamannya begitu loh, karena mereka udah tinggal di living. Jadi sedikit memaksakan, tapi menurut saya itu unik ya, beda sama orang Indonesia atau beberapa teman-teman yang tinggal di sana. Pada waktu itu balkoni itu dipakai sebagai gudang. Jadi gudang apa aja ya, mereka punya barang yang nggak kepake, udah penuh sama gudang. Sementara kalau kita lihat ke apartemen orang Jepang, karena orang Jepang sendiri ada budaya buang ya, atau mengeluarkan barangnya dari rumahnya begitu, pada waktu sudah tidak digunakan. Sementara kalau kita suka nyimpen gitu, padahal itu dipakainya kapan gitu, atau bahkan mungkin nggak kepake lagi gitu, nggak pernah dipakai lagi gitu. Oke. Hal lain adalah ini ya, sebetulnya compact living itu berkaitan juga dengan bagaimana mereka membuang sampah. Kalau menurut saya itu sangat terasa sekali pada waktu saya tinggal di sana. Ada hari-hari kapan harus membuang sampah. Jadi mereka sangat tertib sekali. Terus terang saya paling nggak apal hari buang sampah, itu tugasnya suami saya, udah domestic work-nya sisi yang sana gitu. Saya cukup memilah sampahnya, kemudian hari buang sampahnya itu bagian. Ya perlu banget ya, kalau compact living mungkin ada kaitannya, perlu kerjasama juga sama pasangan kita atau anggota keluarga kita gitu. Begitu itu nggak tidak dilaksanakan, akan berantakan. Yang lain adalah ini yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi signage kalau menurut saya. Jadi apa-apa di Jepang itu signage itu ya ada kaitannya ya sama compact living. Jadi ruang itu dan waktu itu sangat padat begitu, sehingga orang itu nggak perlu ada waktu yang lama gitu untuk memahami di mana kita harus keluarnya yang mana gitu, di mana ada tangga. Kayak sirkulasi itu benar-benar dihitung dengan efisien, sehingga posisi tangga itu udah pasti di sana, di belakang lift ada toilet dan seterusnya. Ini sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, sebetulnya bisa kita skip aja sebetulnya. Ada soal mobilisasi di compact living itu apa-apa aja sih sebetulnya yang bisa kita pelajari dari Jepang yang hidup dengan yang compact begitu. Berikutnya, Bu, masih ada waktu nggak, Bu? Ya, cepat aja nih, 15 menit. Saya mau kasih contoh. Masih silakan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Nggak seru kalau misalnya saya nggak cuma cerita tentang pengalaman aja begitu. Tapi pernah nggak sih? Terus pengalaman itu buat apa gitu? Saya di sini kesempatan saya untuk cerita bahwa dari pengalaman itu saya coba bereksperimen nih dengan cara hidup yang berbeda gitu. Begitu saya setelah 6 tahun tinggal di Jepang itu, begitu saya kembali ke sini dan saya membuat rumah sendiri gitu. Jadi paling simpel itu kita eksperimen kepada diri kita sendiri ya, Bu ya. Sebelum dicoba ke klien begitu. Jadi kalau pernah
main ke labo begitu. Kalau nggak COVID ini boleh main sih sebetulnya. Tapi karena COVID, survei site aja nggak boleh gitu, apalagi harus main-main atau bertamu gitu. Ini adalah proyek kami di Labo de Mori, tempat di kantor saya. Di situ ada kantor. Tapi yang saya mau cerita di sini adalah satu unit yang di sebelah ini. Ini adalah unit apartemen atau unit rumah kami. Mungkin kalau sekarang kita bisa lihat banyak mulai arsitek-arsitek muda membuat atau mencoba bereksperimen tentang bangunan atau apartemen kecil, rumah kecil begitu. Mungkin ini eksperimen yang paling ekstrim yang udah pernah ada 4,5 kali 7,5 itu dihuni oleh 4 orang. Saya, suami, dan 2 anak begitu. Ini kita bangun di tahun sebetulnya 2011 ya, 2012 baru kita huni. Dengan lebar yang 4,5 dan 7,5 itu kalau di itu floor plate-nya 33,75, tapi plus sama mezaninnya itu sekitar 60 meter persegi. Which is satu orang itu adalah rata-rata adalah 15 meter persegi, masih masuk ya dalam standar WHO ya. Kalau kita lihat ini saya kasih lihat layoutnya. Jadi di lantai dasar itu prinsipnya adalah rumah panggung. Di lantai dasar itu adalah bagian dari extend fasilitas untuk kantor saya gitu. Kemudian naik ke atas dengan tangga melingkar ini. Jadi akses untuk naik ke rumah itu dengan tangga melingkar ini masuk ke lantai. Jadi di sinilah mulainya rumah kami gitu. Naik dengan tangga ini, kemudian kita langsung menemukan ada kitchen di sini, pantry, kemudian ini ada dining, ini ada living, kemudian ada toilet di sini satu unit menerus dari bawah ke toilet di sini. Cuma di sini kita bisa antara shower dan toiletnya. Kemudian di sini ada kamar begitu, hanya ada satu bed dan meja panjang dan locker atau lemari laci begitu. Di lantai mezaninnya itu ada ini adalah area tidur kami. Kemudian ini area kamar anak. Sebetulnya bednya ada di sisi yang ini. Ini adalah open layout terbuka aja begitu. Biasanya tempat anak saya untuk melukis atau menggambar atau crafting begitu. Di sini ada ruang transisi antara kamar kami dengan anak perempuan, itu ada ruang transisinya. Di sini kita pakai untuk wardrobe atau area sholat gitu. Kemudian void ke bawah untuk ada konektivitas atau komunikasi antara ruang mezanin ini dengan bawah, yaitu area dining dan kitchen. Bisa kita lihat, ini cepat aja ilustrasi gambarnya. Ini kitchen di bawah, lebih kitchen untuk area kantor. Ini tangga ke atas. Ini ruang antara kantor dan rumah kita, gitu. Biasanya kita gunakan untuk terima teman di sini. Jadi karena sempitnya kita nggak bisa terima tamu atau teman gitu di apartemen atau di unit rumah, biasanya kita terima di bawah di teras gitu. Dan ini suasananya biasanya, bahkan anak saya itu suka ngajak temennya, tapi karena sempit ya di rumah pasti kan nggak nyaman untuk main atau apa, biasanya mereka berinisiatif aja ala-ala piknik begitu, mainnya di bawah. Dan dalam jumlah yang agak banyak, teman-teman biasanya kita layout aja ruang bersama di antara, jadi open aja begitu, extend dari terasnya. Ini kira-kira kitchennya, ya kita cuma ada kitchen gitu di balik ini. Itu jadi modul-modul ini sebetulnya kalau misalnya masuk ke dalam rumah ini modul-modul yang sudah terukur banget dengan kita punya sink sebesar ini, kemudian kulkas sebesar ini, gitu. Berapa jarak dari sink ini ke kulkas supaya masih nyaman gitu. Ini diningnya, extend ke sana ada living room, jadi ini ada void dari mezanin gitu. Ini area dari mezanin gitu, bisa lihat ke bawah. Ini kamar kami. Kemudian di sini kita ada balkoni di bawah, itu area cuci dan jemur. Mungkin ada di foto sebelumnya ya. Oh ini kelihatan jemur. Kemudian ini di atas. Ini di area yang hobi anak-anak gitu. Baca
membaca, lukis, atau nonton TV, gitu, dengar musik, atau main. Ini area kamar anak. Begitu, Bu Ririn. Baik, Aduh, terima kasih banyak. Kok nggak enak ya endingnya? Endingnya kok nggak enak ya? Enggak. Kan nanti ada diskusi gitu. Iya. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi aja, Bu. Iya, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan dulu ya. Saya bacakan saja ya, Bu Nelly ya. Izin bertanya Bu Nelly dari saya Habibullah ya. Jika fasilitas laundry dan menjemur pakaian tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam unit hunian, bagaimana strateginya supaya fasilitas-fasilitas tersebut tetap aman dan privasi terjaga bagi penghuni apartemen? Serta bagaimana strateginya siapa penghuni agar penghuni tidak menjemur pakaian di balkoni yang dapat mengganggu view kebangunan. Nah, silakan Bu, sambil nanti silakan ya dijawab ya. Silakan dijawab. Oke, iya, ya sebetulnya kembali ke kita lagi ya. Pada waktu kita bagaimana strateginya, tentu saja. Jadi mungkin di kita sendiri juga. Kalau kita mau fasilitasi semuanya harus dicuci di rumah, begitu pasti nggak akan cukup. Kan ada fasilitas laundry di luar begitu. Jadi sebetulnya memang selain itu juga Jepang juga dulu itu saya sempat dengar juga ada kebijakan supaya laundry, karena kebiasaan mereka menjemur yang besar-besar itu hutong ya sebetulnya. Tapi kalau jemuran pakaian itu mereka membiasakan menjemurnya itu dengan hanger, Bu. Jadi beda sama kita menjemurnya semua satu bidang itu, jadi sebesar pakaian ini ya udah habisnya boros segitu. Ya, lebih boros. Boros. Jadi saya punya balkoni itu, saya cuma punya balkoni 90 kali 2 meter 20 lah ya. Itu udah sama mesin cucinya, sama jemuran gantungannya begitu. Jadi untuk barang-barang yang besar biasanya saya laundry keluar begitu. Jadi saya juga sebagai penghuni saya nggak akan maksain gitu loh. Jadi untuk barang yang besar memang saya pilih, saya tidak lakukan. Kecuali pelit banget ya, nggak mau laundry keluar. Jadi memang itulah yang biasanya sering mengganggu visual ya. Biasanya itu lebih kepada apa ya? Kebiasaan juga sih pada waktu kita merasa mungkin laundry-nya nggak terlalu banyak atau nggak terlalu mengganggu gitu, oke, saya jemur di sini gitu. Begitu sudah berlebihan bisa kita bawa laundry di luar gitu, Bu. Mungkin nyambung nggak ya pertanyaannya ya? Nyambung ya, jawab. Ini mungkin saya juga mau share juga begitu ya. Jadi ada pengamatan ya, waktu itu sudah saya lakukan penelitian tapi udah agak lama begitu, tentang bagaimana perilaku menjemur begitu ya. Jadi kalau dalam periode 20 tahun begitu ya, itu terjadi perubahan yang cukup besar juga dalam budaya apartemen di Indonesia begitu. Jadi kalau mungkin desain yang pada tahun 2008 itu tidak hanya mesin cuci dan jemurannya saja yang masuk di dalam unit, tapi pembantu-pembantunya juga diwadahi di dalam unit begitu. Jadi satu tipikal yang membedakan antara denah apartemen Indonesia pada tahun awal 2000-an lah ya, 1900, 2000 begitu, adalah selalu ada kamar pembantu. Walaupun dia unitnya hanya tipe 50, tapi dia punya kamar pembantu. Sehingga dulu selalu kita mengecek adalah kamar pembantu itu harus punya ventilasi, sinar matahari dan ventilasi gitu ya, itu yang standar. Tapi kemudian berkembang bahwa banyak laundry itu kan boleh, laundry kiloan itu kan berkembang mungkin 15 tahun yang lalu. Dengan adanya hal tersebut, maka banyak sekali yang boleh dikatakan bergeser, jadi dia mencucinya memang di luar. Dan kalau dilihat,
hanya unit-unit apartemen yang di atas 120, 150 atau 200 ya, itu Bu. memiliki kamar mandi sendiri begitu ya. Jadi nanti mungkin akan ditayangkan ya, atau kemarin juga oleh Pak Ardi, adalah bagaimana tipologi. Jadi yang penting kita sebagai arsitek adalah tidak mengenal hanya satu tipe apartemen, tapi kita harus cukup sensitif adalah, oh ini adalah apartemen kelas mana yang orangnya seperti apa, begitu ya. Jadi misalnya tadi tentang jemuran, kalau sekarang tentang lift begitu ya. Jadi ada apartemen-apartemen yang dalam menentukan kenyamanannya adalah rasio antara satu lift dengan berapa unit apartemen begitu. Jadi ada yang satu lift atau satu core lift ya, isinya bisa 2 atau 3, tapi dia melayani mungkin 10 atau 18 atau 20 pintu atau unit apartemen, tapi kemudian ada juga yang satu lift dengan satu core tadi melayani hanya satu unit apartemen. Jadi itu menentukan sekali begitu ya. Jadi sampai tingkat privacy pun itu juga terbawa pada lift. Jadi kalau tadi ada keluar dari lift itu biasanya koridor, ini ada seperti prosesinya. Jadi silakan aja dilihat lagi denah-denah apartemen yang ada, terutama di Jakarta saja ya carinya ya, karena dengan begitu kita lebih mudah untuk menerapkan merancang apartemen di Kemayoran, karena kan melayani orang Jakarta begitu. Itu terjadi perubahan-perubahan seperti itu gitu. Jadi bahkan ada beberapa unit apartemen orang kalau naik ke atas, jadi dia punya entrance tuh 2 begitu ya, karena memang kalau sudah lebih dari sekitar 100 sekian meter persegi, apartemen itu harus punya 2 pintu egress, atau kalau kebakaran dia nggak cuma 1 pintu, tapi dia punya 2 pintu gitu. Nah biasanya 1 pintu itu ke tempat entrance utama yang penghuninya masuk, tapi ada juga pintu untuk istilahnya tuh koridor isinya pembantu gitu ya, jadi tetap ada satu tipe unit apartemen yang bahkan punya 1 atau 2 kamar pembantu begitu. Jadi sebetulnya range budaya sosial ekonomi yang tinggal di apartemen di Jakarta itu range-nya sangat-sangat besar begitu. Jadi itu yang tolong disadari, dan Anda tahu bahwa dalam programming ini mau yang mana yang Anda buat begitu ya. Karena Anda benar-benar dibebaskan mau yang mana begitu ya. Kalau tadi akan ada konflik, jadi jangan satu koridor tuh ada yang unitnya 1T21 atau 36, yang satu lagi 200, itu pasti udah nggak konflik begitu ya. Kepekaan itu yang harus Anda miliki begitu. Mungkin itu Bu Nelly, mungkin yang silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi juga silakan. Silakan Bu Nelly dulu. Iya. Betul sekali Bu Ririn. Jadi tadi pagi juga ada pertanyaan ya buat Bu Widi begitu ya. Apa namanya? Ya, pada waktu kita harus mendesain unit-unit yang berbeda sama sekali begitu, itu akan jadi konfliknya itu ada di ruang bersamanya begitu di liftnya, di koridornya gitu. Karena kita gini aja deh, pada waktu misalnya kita ketemu dengan apa namanya pembantu bawa sampah begitu, kemudian sementara si tipe yang 200 ini harus naik di lift yang sama begitu, kan enggan ya begitu. Jadi mesti kita pertimbangkan sekali ruang-ruang share-nya itu, ruang-ruang share yang dimana antar penghuni itu akan menggunakan bersama begitu. Tidak semuanya mempunyai persepsi ruang yang sama gitu, atau cara penggunaan ruang yang sama gitu lah, dengan level atau strata sosial yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Gitu Bu. Yang lain ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Selamat siang Bu Nelly, opsi hunian yang sangat menarik. Bagaimana proyeksi kehidupan di hunian kompleks seperti The Mori untuk orang berusia lanjut? Orang tua saya misalnya berpendapat bahwa rumah semacam itu atau apartemen kompak seperti di Jepang adalah hunian khusus orang sehat, karena akan sulit menangani orang sakit atau orang tua di lingkungan tersebut. Kemudian satu lagi ya Bu ya sekalian ya. Terima kasih atas sharingnya Ibu Nelly. Saya izin bertanya,
Ini dari Rafidatus Solihah, kalau sebelumnya dari Muhammad Arya. Bagaimana pengalaman Ibu beradaptasi aturan-aturan hunian vertikal di Jepang karena terdapat budaya-budaya dari Jepang sendiri? Apa hanya melalui sign-nya saja atau saya nggak tahu ini insting itu ya? Bagaimana menurut Ibu untuk menghadapi penghuni mudah untuk memahami aturan-aturan hunian vertikal, terutama biasanya di Indonesia yang masih kurang biasa tinggal di hunian vertikal? Iya, silakan. Baik, Bu Ririn. Soal universal design ya, mungkin kita bisa melihatnya pertanyaan yang pertama itu lebih kepada universal design-nya ya. Jadi tentu saja pada waktu kita mewadahi atau memberikan space atau apartemen itu untuk khusus untuk orang tua begitu, tentu kita harus mempertimbangkan ya. Jadi nggak bisa dengan apartemen seperti ini itu bisa dipakai untuk orang tua, nggak bisa. Tapi kita harus memperhitungkan kalau itu harus dipakai oleh orang tua, tentu saja kita harus mengukur ruang itu sesuai dengan pergerakan orang tua itu. Orang tua itu apakah dia memakai kursi roda, itu standar-standarnya udah beda gitu dibandingkan dengan standar yang tadi saya pakai. Yang saya pakai itu mungkin saya nggak tahu ya, saya sendiri juga pada suatu saat saya juga sudah tidak nyaman dengan hunian yang harus naik tangga begitu. Tapi sampai saat ini masih oke-oke aja. Kemudian pada waktu, jadi saya ada satu contoh lagi di Labodemori juga yang hunian itu bisa digunakan untuk orang tua begitu. Jadi orang tua saya kadang-kadang kalau misalnya mereka lagi ke Bandung bisa tinggal di sana. Jadi di sampingnya itu saya sediakan ada rem. Jadi aksesnya itu tidak pakai tangga tapi dengan rem. Jadi memang agak berbeda dengan akses yang lewat tangga begitu, akses masuknya, karena tangga itu akan jadinya muter gitu, dia akan dari bawah. Tapi kalau dia dengan rem, dia harus dari pelataran parkir langsung ke unit dengan rem gitu. Itu sangat mudah. Jadi saya juga tetap kebetulan di Labodemori ini bagian dari eksperimen saya ya, bagaimana hunian yang kompaknya atau hunian yang untuk, karena beberapa teman-teman atau tamu juga datang itu dengan bertongkat atau bawa stroller anaknya. Wah, tapi itu perkembangan desain itu di tempat saya juga itu saya biasanya ada problem dulu, kemudian oh ya solusinya walaupun perencanaan awalnya juga sudah ada rem gitu, tapi pada kenyataannya berkembang begitu. Jadi pada saat oh udah dibutuhkan nih kita harus sudah punya rem gitu. Awalnya ada teman yang datang bawa stroller, kemudian waduh susah nih harus angkat-angkat, atau waktu itu ada tamu dari Malaysia, dia harus bertongkat jadi kesusahan untuk turun gitu. Jadi pertimbangan itu ada, harusnya harus diadakan dulu di awal untuk siapa nih ruangannya akan digunakan. Tentu saja kita akan mempertimbangkan ergonomi yang universal design itu tadi. Jadi lebar pintunya pun harus lebar-lebar, 100 atau 110, toiletnya juga nggak seperti itu. Pertanyaan yang kedua apa ya Bu ya tadi? Saya mau lihat chatnya. Tentang ini bagaimana saya beradaptasi dengan bagaimana mengadaptasinya gitu. Oh iya. Oke. Bu Dewi, mohon maaf, mic-nya mati. Ya. Oke, bagaimana saya beradaptasi dengan aturan-aturan itu gitu. Banyak sekali teman-teman yang datang itu pertama kali mereka cukup shock culture ya, shock budaya, karena sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan itu kemudian dihadapkan oleh aturan-aturan yang norma-norma yang sebetulnya cukup ketat gitu, mengikat hubungan sosial mereka dengan masyarakat lokal gitu. Jadi saya mungkin betul sign itu bagian dari salah satu saya membiasakan diri untuk membaca rule itu sendiri. Jadi buang sampah tidak buang sampah di sini gitu. Jadi sign system itu bagian dari saya beradaptasi, sangat membantu saya. Yang lain adalah bagaimana komunikasi kita dengan orang lokal gitu. Jadi
mungkin di awal-awal itu saya membiasakan, saya bukan pergi ke sekolah bahasa, tapi saya lebih menikmati saya pergi ke taman begitu, kemudian ketemu ke taman neighborhood park gitu atau koeng gitu. Kemudian saya ketemu dengan orang-orang Jepang yang juga seumuran dengan saya, membawa anak atau tanpa anak atau anak yang juga seusia dengan saya. Kemudian mereka bermain bersama dan saya memperhatikan apa sih yang jadi rule mereka gitu dalam kebiasaan mereka. Jadi saya kebetulan saya memang senang memperhatikan dalam arti yang baik ya, memperhatikan bagaimana sih orang itu menggunakan ruangnya, menggunakan personal space-nya gitu. Jadi seperti misalnya punya anak kecil gitu di kereta itu nggak boleh pakai apa namanya, anak kecil kan pengen lihat ke jendela begitu, naik ke bangku duduk gitu. Tapi saya lihat, oh kalau orang Jepang tetap namanya anak-anak pasti nalurinya pengen lihat keluar dan naik ke atas kursi. Sementara itu kan tidak manner ya, tidak baik. Tapi saya lihat anak-anak Jepang itu diperbolehkan, tapi mereka buka dulu sepatunya. Jadi walaupun tidak diinjak kursinya, tapi mereka buka sepatu. Ya, hal-hal seperti ini lebih kepada bagaimana pengamatan langsung sih, saya belajar dari apa namanya berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Begitu Bu Ririn. Iya, terima kasih. Mungkin ini sedikit aja menambahkan ya, mumpung dibahas gitu ya. Jadi tentang bagaimana tadi universal design ya, menjawab bagaimana lansia itu juga diadaptasi gitu ya. Di Indonesia itu sudah cukup canggih ya. Jadi standar dari PUPera itu adalah bahwa setiap rumah susun itu di lantai dasarnya itu harus memiliki ruang atau unit untuk difabel. Salah satu cirinya adalah difabel adalah memang tidak boleh ada perbedaan pel, dan yang namanya kamar mandinya itu selalu keluar begitu ya. Jadi kalau misalnya pingsan atau kan biasanya kalau orang tua jatuh di kamar mandi dan sebagainya gitu ya, maka didesain itu seperti pintunya kamar mandi di rumah sakit, yaitu membuka keluar. Jadi swingnya keluar begitu. Nah, namun itu baru sekitar periode 2090 akhir lah dari PUPR. Sebelumnya itu tidak begitu. Nah, sekarang karena sudah menggunakan lift, jadi kalau dulu itu rusun yang ada di Indonesia itu kan bisa saja 4 lantai walk up atau 5 lantai walk up begitu ya. Jadi tanpa lift. Jadi memang dia ditempatkan di bawah. Tapi sekarang dengan kondisinya bahwa liftnya itu bisa menggunakan lift, jadi ada beberapa unit yang memang dia sudah tidak harus di lantai dasar, di atas pun tidak jadi masalah. Nah, belajar dari Singapura dengan HDB misalnya, gitu ya, dia mulai mendesain tahun 50-an, 70-an dibangun. Pada tahun 90-an itu punya problem adalah dia itu ternyata desainnya tidak sesuai untuk difabel, maaf dengan orang tua juga ya. Jadi yang dilakukan adalah program untuk renovasi yang dilakukan dengan hibah atau misalnya keringanan gitu ya, supaya orang tua itu bisa tinggal di sana dengan merubah desain desain unitnya. Jadi mereka tahu ini salah desain, jadi diperbaiki desainnya ya. Dan kemudian dibuat satu peraturan bahwa apabila ada orang tua yang tinggal di sana, maka kalau ada anaknya mau pindah ke unit, bukan di unit itu ya, tapi di building itu, maka itu dimudahkan begitu. Jadi dia bisa, misalnya saya udah anaknya beli di unit di misalnya subsidi gitu Bu, sampai sekarang subsidi begitu nggak Bu? Itu tidak sampai subsidi, tapi seperti kita ketahui kan sebetulnya pembayaran hunian apartemen di Singapura itu tuh boleh dikatakan bayarnya 40 tahun, 30 tahun nyicil ya. Sampai kita pensiun itu masih nyicil gitu ya. Jadi murah begitu. Jadi dialihkan begitu. Jadi lokasinya dialihkan supaya dia memprotek orang tuanya begitu. Jadi banyak hal-hal yang memudahkan tentang orang tua tadi sebetulnya ya. Jadi ada juga rusun-rusun waktu itu yang dia berhentinya karena lift itu mahal berhentinya gitu ya, maintenance-nya dan operasionalnya berat, maka dia biasanya berhenti di tiap 3 lantai atau 4 lantai. Jadi dia 4 lantai tertentu. Nah,
lantai di mana lift itu berhenti gitu ya, ini banyak orang tuanya gitu ya, lansianya. Baru nanti kemudian kalau masih muda, dia naik ke atas. Pertanyaannya adalah, kan kita growing up dan growing old gitu ya. Nah, itu terjadi adjustment lagi. Nah, saya melihat sistem perumahan atau sistem apartemen ini agak berbeda antara negara kita dengan beberapa negara lain. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu budayanya adalah rumah apa ya, rumah ya, kita membeli rumah, kemudian sampai anak cucu tinggal di sana gitu ya. Jadi misalnya saya nih menikah, terus dia itu saya punya anak satu, saya di rumah susun itu. Kemudian anaknya menjadi besar, punya anak 2 besar, menikah, semantu-mantunya ikut di unit itu gitu ya. Nah itu belum ada atau peraturannya sulit untuk membuat dia harus pindah begitu. Berbeda dengan beberapa peraturan negara lain yang begitu ketatnya, begitu dia punya anak satu, dia harus melepaskan unit itu, dia pindah ke unit yang memang cocok untuk ada anaknya satu gitu ya. Begitu nanti dia anak 2 dan sebagainya. Jadi artinya kepadatan juga diatur begitu. Nah itu yang agak berbeda. Jadi yang satu adalah rumah siput gitu ya. Jadi kalau siputnya udah gemuk nih, keluarganya udah banyak, dia udah nggak boleh tinggal di unit itu lagi dan dia harus pindah. Apa yang terjadi dengan di Indonesia yang kita masuk ke dalam satu unit dan dia beranak pinak di sana, maka airnya pasti udah problem karena didesain misalnya satu unit itu untuk 4 orang, tapi karena ada banyak lain bisa 8 orang gitu. Satu unit yang didesain airnya liternya cuma untuk 2 orang bisa digunakan sampai 8 atau 6 orang gitu. Jadi oleh sebab itu Indonesia itu punya peraturan rule of thumb, pokoknya satu unit itu 4 orang, karena semua didesain untuk 4 orang, airnya dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal itu, karena peraturan bahwa dia membeli atau menyewa unit hunian, tapi kemudian dia harus lepas karena jumlah anggota keluarganya bertambah, itu masih nggak jalan. Jadi selain kita harus belajar perilaku dari budaya menghuni dari orang-orang yang ada di Indonesia, juga kita belajar juga pengetahuan paling tidak begitu ya, sistem kekerabatan, sistem warisan, sistem peraturan yang mengatur boleh enggak untuk pindah unit dan sebagainya. Begitu. Ya, silakan. Ini halo. Bu Diri, ini udah jam 2:22. Iya, betul. Mohon maaf, ada yang bertanya lagi nggak ya? Kayaknya sih nggak ada, Bu. Kalau untuk kelompok saya nanti ada asistensi sih. Iya. Tapi belum membahas unit ya. Masih membahas site plan ya. Masih analisis ya. Baik. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada, kita tutup saja kuliah pada sore hari ini. Terima kasih Bu Nelly atas share-nya yang menarik ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman yang menarik ya dalam desain untuk Kemayoran.